Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita hari ini boleh mengikuti ibadah walaupun secara online, tapi tidak menutup kita mengucap syukur karena kasih Tuhan atas hidup kita. Dan saat ini dan minggu ini adalah minggu penutupan kesaksian dan pelayanan. Tapi bukan berarti kita ini terakhir kita bersaksi dan pelayanan, tapi ini mengawali kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dan melayani sesama sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pelayanan hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean. Jemaat kami undang berdiri, mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1. Pertolongan hidup kita hanyalah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya hingga kesudahan zaman. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat. Amin. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Bersama kita mengagungkan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 408 bait yang kedua. Kehausan dan langkahku tak
Jemaat disilakan duduk. Saudaraku, Allah Maha Pencipta selalu mengasihi kita. Oleh karena itu marilah bersama-sama di kesempatan ini kita akan memohon pengampunan atas dasar kasih-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Maha Pencipta, kami berlutut di hadapan-Mu dan memohon, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan-kesalahan kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab kami sudah sangat lemah. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri dan kita akan mendengarkan berita sukacita, yakni anugerah pengampunan dosa bagi setiap kita. Demikian sabda Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kidung Jemaat 388 bait yang pertama kita pujikan bagi Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius pasal 10 pada ayatnya yang ke-4 sampai ke-39. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan terindah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami tidak mampu menjalani hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi
pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka mata rohani kami. Tuhan berkenan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapakmu Pendeta Musa Samuel Hurulean yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Tuhan urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan berikan hikmat marifat dari kerajaan surgawi, sehingga apa yang disampaikan boleh semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Demikian Tuhan, hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami mau menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 pada ayatnya yang ke-4 sampai ke-39. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu,
larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku pun juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 59, kita pujikan ayat yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para kekasih-kekasih Tuhan, di dalam rangka penutupan bulan kesaksian dan pelayanan di hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan sebagaimana bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Kita renungkan dengan judul Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudaraku, bacaan hari ini adalah kelanjutan dari perihal pengutusan 12 murid Tuhan Yesus
di mana dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus telah menjelaskan tentang akan terjadi penderitaan dan penganiayaan serta kebencian terhadap para murid-muridnya, bahkan bagi pengikut-pengikut Kristus kemudian. Tentang hal tersebut, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagaimana penolakan dan penganiayaan ataupun apa saja yang pernah dilakukan terhadap dirinya sebagai Tuhan, maka para pengikutnya sebagai hamba pasti akan mengalaminya juga. Oleh karena itu diingatkan agar jangan takut, sampaikan saja apa yang diajarkan Tuhan Yesus sekalipun penuh resiko. Kalaupun terjadi resiko yang paling terburuk, maka mereka hanya mampu membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Itu pun terjadi jika diizinkan Tuhan demi rencananya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan yang demikian sesungguhnya mau menegaskan bahwa tugas pemberitaan Injil atau tugas bersaksi adalah panggilan yang serius dan penuh resiko. Oleh karena itu mari kita meresponnya dengan sungguh-sungguh. Memang terkadang kita mendengar pernyataan-pernyataan yang patut direnungkan kembali terkait dengan panggilan untuk bersaksi dan melayani. Umpamanya, kalau sempat ya saya layani. Bila tidak, tolong diberikan kepada yang lain saja karena saya sedang sibuk dengan pekerjaanku. Atau juga perkataan yang demikian, jangan saya, berikan saja kepada yang lain yang layak untuk melakukan itu. Saudaraku, pernyataan-pernyataan seperti di atas adalah fakta bahwa masih banyak yang belum sungguh memenuhi tugas sebagai saksi. Padahal kalau direnungkan, kurang serius apakah Tuhan Yesus melakukan misi penyelamatannya dan bagi kita dan bagi dunia. Saudaraku, menjadi saksi Kristus sampai kapanpun, tantangan dan derita telah menjadi bahagian yang tak terpisahkan. Misalnya, bekerja dengan jujur dan adil sebagai buah dari iman, tetapi akibatnya adalah mungkin dijauhi, tidak disukai, atau difitnah, atau kadang-kadang dihadapkan pada pilihan tetap beriman pada Yesus tetapi karirmu tetap biasa-biasa saja, atau menyangkali dia agar mendapat promosi jabatan yang menjanjikan. Apapun bentuk tantangan, sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Walaupun demikian, jangan pernah takut. Karena ancaman atau penderitaan, kehilangan pekerjaan ataupun sampai kepada kematian, percayalah bahwa bila itu terjadi pada diri kita atau sesama, maka itu bukanlah faktor kebetulan atau apes.
bukan faktor mendadak, tetapi sesungguhnya itu adalah penggenapan dari perkataan Tuhan Yesus. Saudara kekasih Tuhan, selain Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa yang mengikutnya harus siap untuk menderita, bahkan siap kehilangan nyawa, Dia juga memberikan jaminan secara optimal bagi para pengikut Kristus. Jaminan yang saya maksudkan disampaikan dalam 2 ilustrasi sebagaimana yang disampaikan lewat nats pembimbing kita tadi. Yang pertama tentang burung pipit di ayat 29 dan 31. Burung pipit walau harganya murah, namun tidak bisa mati tanpa izin Tuhan. Walau keberadaan burung itu tidak begitu berharga, tetapi hidup dan matinya sama seperti manusia adalah atas penentuan Tuhan. Saudaraku, ada orang yang mengalami kecelakaan tabrak sampai hancur tubuhnya. Secara logika tak mungkin hidup, tetapi nyatanya bisa hidup. Pertanyaannya, mengapa? Karena Tuhan belum berkenan dia mati. Sebaliknya ada yang hanya keserempet sepeda dan jatuh, tak seberapa bahaya jatuhnya, namun meninggal. Pertanyaannya, mengapa? Karena Tuhan menghendaki dia pergi dengan cara itu. Realitas di atas menunjukkan bahwa hal ihwal tentang kehidupan sampai kepada kematian manusia sudah berada dalam rencana Tuhan yang pasti. Tinggal manusia percaya atau tidak. Kalau percaya, maka dalam keadaan apapun kehendak Tuhan tetap diutamakan dan dilakukan dalam hidup bersama, dalam dunia kerja dan aktivitas, dilakukan tanpa takut oleh apapun resikonya. Hidupnya tentram, tenang, dan selalu penuh sukacita. Jika tidak percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup dan nasib manusia, maka dia akan dipenuhi dengan berbagai ketakutan dan kekhawatiran, sekalipun hidupnya berkecukupan. Hal kedua, ilustrasi tentang rambut kepala yang terhitung di ayat 30. Ini adalah ungkapan yang lebih menegaskan bagaimana kepedulian Tuhan yang optimal bagi kita milik kepunyaannya. Tidak ada sesuatu yang kita miliki di luar pemberiannya. Demikian juga tak ada sesuatu yang terjadi pada kita di luar kehendak Tuhan. Sehingga dalam keadaan baik atau buruk, sehat atau sakit, memperoleh atau kehilangan, berhasil atau gagal, semuanya dikontrol oleh Tuhan. Tidak ada alasan untuk takut kepada siapa dan terhadap apapun, karena Tuhan adalah jaminan atas kehidupan kita. Saudaraku, kalau merenungkan jaminan-jaminan di atas, maka sesungguhnya kita punya modal yang kuat untuk bersaksi tentang kabar sukacita bagi dunia. Di hari ini kita mengakhiri kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan
yang telah berlangsung sejak 21 Mei sampai dengan hari ini 21 Juni. Sesungguhnya tidak banyak kegiatan yang kita lakukan seperti bulan kesaksian pelayanan sebelumnya. Karena alasan yang sudah kita sama-sama sadari, yakni kehadiran virus corona yang tentunya berdampak pada tatanan hidup bernegara maupun kehidupan bergereja, yang menghentikan berbagai aktivitas secara signifikan. Namun saudaraku, seberapa yang bisa kita lakukan di masa-masa sulit ini? Jika dihayati, maka maknanya akan jauh lebih besar dibanding bila melakukannya di masa tenang. Jauh lebih penting bahwa masa bersaksi tidak hanya terbatas pada bulan kesaksian dan pelayanan, namun berlaku sepanjang masa, kapan dan di mana saja. Selamat melanjutkan kehidupan bersaksi. Tuhan Yesus bersama senantiasa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan oleh karena penyertaannya kita selaku Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya di jemaat kita, boleh mengakhiri kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan dengan penuh damai sejahtera. Apapun yang telah kita kerjakan di masa-masa yang sulit ini, kita percaya bahwa betapapun kecil, kiranya semakin memotivasi kita untuk melanjutkan kesaksian dan pelayanan di waktu-waktu yang akan datang. Akhirnya, atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seluruh kegiatan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 kami menutup secara resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, untuk merespon akan firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi, bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 237 bait yang pertama dan kedua. Sejahtera.
Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli, tentunya bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun ibadah di rumah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kita di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita menghaturkan persembahan dengan kita dasari dari firman Tuhan. Kita ambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 dan 16 yang begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 288. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Mulia, sungguh kami mengucap syukur karena hanya oleh perkenanan-Mu kami masih menikmati kehidupan pemberian berupa kesehatan, kekuatan, lebih-lebih nafas kehidupan yang masih dipercayakan atas kami. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan yang tak henti-henti, bahkan jaminan untuk menaungi dalam setiap kehidupan bersaksi dan melayani. Yakinkanlah kami agar tidak takut atas risiko apapun karena kuasa Tuhan mampu mengatasi segalanya. Kami juga percaya bahwa pergumulan dan tantangan yang sedang kami rasakan di saat-saat ini adalah cara Tuhan yang membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Ajari kami semua agar di situasi seperti sekarang tetap selalu bersyukur dengan yakin bahwa Tuhanlah pemelihara sejati atas kami dalam segala keadaan kehidupan. Kami berdoa agar kuasa Tuhan pun memampukan pemerintah kami yang tak henti-henti mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi corona maupun dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Karuniakan kesehatan, kekuatan, kesabaran bagi pemerintah untuk terus berjuang
membawa bangsa ini melewati krisis yang sedang terjadi. Ajari kami sebagai warga negara untuk ikut menjadi solusi bagi pergumulan yang sedang dihadapi bersama. Ajari kami untuk lebih menghayati arti persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa, sehingga perbedaan di antara kami bukanlah menjadi sumber konflik, tapi merupakan anugerah di mana kami saling melengkapi dan berjuang bersama demi masa depan yang lebih baik. Ajari kami sebagai gereja, baik secara lembaga maupun gereja sebagai pribadi, untuk terus berdoa tiada henti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dalam kehidupan bersaksi dan melayani. Kami bersyukur karena oleh tuntunan Tuhan, selaku Gereja Kristen Jawi Wetan boleh mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan dengan sejumlah kegiatan yang kami boleh lewati. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami untuk hidup dan bersaksi di waktu-waktu selanjutnya. Kami bersama menyerahkan persembahan yang kami haturkan saat ini. Berkenan Tuhan terima dan jadikan sebagai sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Saudara-saudaraku, mari bersama dengan kuasa jamahan tangan Tuhan, biarlah kita terus dipakai oleh-Nya untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah masyarakat di sekitar kehidupan kita. Di penghujung ibadah ini, kita kembali memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 407, bait yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pula yang
siapkanlah hati, pikiran dan hidup kita agar kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah dari Allah Bapa dalam Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam karya Roh Kudus menyertai jemaat sekarang dan selamanya. Amin.